Rivalitas Timnas dan Malaysia telah berlangsung lama. Derby Melayu ini selalu dinanti para penggemar sepak bola. Pendukung Timnas pun sering menyebut boleh kalah dari negara lain asal jangan dari Malaysia. Begitu juga sebaliknya. Lalu bagaimana dengan kans malam hari ini? Mampukah Garuda Muda menaklukkan Harimau Muda Malaya? Kita ulas bersama pengamat sepak bola Roni Panggamanan. Selamat malam, Bung Ropan. Selamat malam, Audrey. Iya, Bung Ropan, nih langsung aja ya kita melihat ya. Kalau kita melihat dari grafis di sini kan, ini kalau melihat ini banyak pada saat pertemuan Indonesia dan Malaysia ini rata-rata banyak pertemuan Malaysia yang kemudian menang ya dari Indonesia, Bung Ropan ya. Tapi kalau malam hari ini melihat performa dua kali sebelumnya di Timnas lawan Brunei dan juga Filipina seperti apa kansnya? Ya, tentunya kita harus mengabaikan statistik ini kan hanya di atas angka-angka di atas kertas aja ya. Sekarang situasi dan kondisi berbeda. Kita sedang bagusnya dan kita tidak pernah kebobolan. Dari dua pertandingan kan memasukkan 9 kemasukan 0, tidak ada. Tetapi pertandingan melawan Brunei itu akan nantinya hilang. Kita akan dihitung dengan pertandingan Filipina dan Malaysia. Kalau bicara pertandingan malam ini, saya pikir kan ini hidup mati bukan buat Malaysia juga. Tetapi buat kita juga. Kita tidak boleh kalah lebih dari 1-0 ya buat lawan Malaysia. Malaysia pun tidak boleh bermain imbang. Jadi mereka memilih itu harus menang atau mereka pulang sama sekali kalah. Itu untuk Malaysia karena di peringkat ketiga ya, Karena mereka di peringkat ketiga. Dan mereka harus bisa, kalau bisa ingin aman, mereka harus bisa menang dengan 2-0. Itu enak buat mereka untuk menyingkirkan Indonesia. Makanya ini tidak boleh main-main buat kita. Walaupun kita hanya perlu imbang, itu jangan kita itu hanya di lapangan aja, kita harus bisa menang. Karena ini depan publik kita bermain. Di Stadion GBK pula? GBK, dengan kualitas pemain kita yang saya pikir ini oke, bagus. Ya boleh dikatakan di atas Malaysia. Tapi tetap pertandingan ini harus fokus, anak-anak harus konsentrasi untuk meraih 3 poin itu. Dan saya yakin kita bisa mendapatkan itu. Oke, nah tapi kalau misalnya dilihat sendiri, Bung, kalau misalnya pertandingan malam hari ini, oke, kita harus minimal seri ya. Tapi kalau dilihat, memang ini juga merupakan pertarungan gengsi juga ya, Bung ya, melawan Malaysia. Ya ini kan sebuah rivalitas yang tinggi. Apalagi kita pada 2 tahun lalu di ajang yang sama, U23 juga di Thailand, kita di fase grup kalah. Ya, gol Ramadan Sananta kemudian dibalas oleh 2 gol dari pemain pengganti Virgus Tirne. Yang pada malam ini Virgus Tirne akan bermain bersama dengan tim U23 Malaysia. Tidak main-main. Jadi sebagai rivalitas yang tinggi, tentunya kita harus bisa membalas kekalahan itu. Dan inilah kesempatan di saat kita bermain di GBK, didukung penuh oleh supporter kita. Dan sekarang ada pelatih yang berlainan dengan Gerard van den Berg tentunya. Dan anak-anak termotivasi untuk bisa memenangkan pertandingan. Waktunya saat ini untuk bisa mengalahkan Malaysia. Dan pasti Malaysia akan juga ketar-ketir melawan kita. Ya, mereka tahu bahwa sulit untuk bisa menghadapi kita, untuk mengalahkan kita. Mereka akan berusaha untuk coba melakukan yang terbaik menghadapi tim Indonesia. Nah, sebenarnya pertandingan malam hari ini juga menjadi adu strategi ya, Bung ya. Dua pelatih antara Gerard van den Berg dengan Navuzzi Zain. Nah, tapi kita simak dulu ya pernyataan dari kedua pelatih. Yeah, I think every game is important and also against Malaysia is important. But I think they had a good team, very good team, and I think they have a lot of good players, so I think we have to try to win that game again. But I think that we are prepared ourselves well, and we know that Malaysia is a really strong team. But we will make a battle of it and try to win. Yang penting kekuatan mental dan serta keyakinan diri yang tinggi lah kita yang perlu kita extra effort untuk malam esok. Itu yang lebih penting. Kita tahu di hadapan fans sendiri Indonesia begitu garang, begitu kuat sekali. Jadi kita perlu bersedia menghadapi segala serangan daripada Indonesia dan juga memperkemaskan kita punya bahagian serangan kita untuk menjadikan gol. Kita tahu kita perlukan kemenangan malam esok untuk ke pusingan yang seterusnya, insyaAllah. Kedua pelatih baik Timnas maupun juga Malaysia ini sama-sama ingin the best effort yang hari ini bisa dilakukan malam hari ini. Tapi kalau dilihat nanti kira-kira kalau untuk Timnas dulu deh, Bung Ropan, ini gimana nih susunan pemain malam hari ini? Kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh Van den Berg 2 pertandingan terakhir kan ada perubahan. Tiba-tiba di starting 11 4 perubahan, terutama di belakang. Ya hanya meninggalkan seorang Donny Tri di kiri, tapi 3 kemudian digantikan. Kalau di awal kan ada Maulana, kemudian ada Ferrari, ada Brandon Shinoman. Tapi setelah melawan Filipina, di pertandingan kedua itu ada pergantian. Ada Kadek Arel masuk, ada Buffon juga ikut masuk, Kakang Rudianto di belakang ya. Ya kemudian juga ada di depan kita bisa melihat ya, ada Detan, kemudian
Hoki Caraka masuk lawan Filipina, tapi Oke. Raven yang ganti di babak kedua. Nah semoga kita akan lihat di belakang itu siapa yang akan pas bermain. Apakah tetap dengan 4-3-3 karena bagi Vandenberg selalu ingin untuk penguasaan bola, pegang bola lebih tinggi, dan beranikah dia merubah Oke. untuk back four ini. Tapi saya pikir tetap dengan 4-3-3. Oke, Ya. berbicara tentang susunan pemain nih, kita lihat juga nih kira-kira pemain-pemain kita yang lagi jaya-jayanya di AFF U23 2025 ini. Ada nama Jens Raven, ada Arkan Fikri, Robi Darwis, Kadek Arel. Gimana nih untuk malam hari ini, Bung? Iya, saya pikir mungkin saja Kadek Arel kan kemarin lawan Filipina menggantikan posisi dari Ferrari sebagai kapten. Bisa saja dua-duanya main antara Kadek dan Ferrari. Nah, kemudian Robi Darwis ini kan tidak tergantikan. Kalau di tengah itu semua stabil ya. Baik dalam pertandingan melawan Brunei dan Filipina. Artinya Robi Darwis, Arkan Fikri bermain dengan Tony Firmansyah. Oke. Tiga di tengah ini yang menjadi pilar utama. Kalau Raven, saya pikir kemarin dia kan agak kurang begitu fit. Masuk di babak kedua menggantikan Hoki. Dan saat ini ketika dia bugar, dia akan main dari pertama. Ya. Oh, langsung ya? Langsung bisa main dari pertama Tambah saya pikir Oke. ya. Dia sudah 6 gol, buat 6 gol sejauh ini melawan Brunei. Tapi ini kesempatan buat dia untuk bisa membuktikan untuk bisa menjebol gawang Malaysia. Langsung mudah-mudahan di menit-menit Ya, awal nih. betul. Kemudian Arkan Fikri, Bung. Ya ini gelandang juga yang saya bilang tadi yang tidak tergantikan. Artinya Oke. dia akan bermain di sana bersama dengan Robi Darwis dan Tony Firmansyah, dan mereka adalah pakem utama yang tidak diubah oleh Vandenberg dalam 2 pertandingan. Nah pertandingan malam ini saya pikir ketiga-tiganya akan main secara bersamaan juga Oke. di lapangan. Cuma di belakang ini kita tunggu siapa yang akan benar-benar firm untuk bisa bermain di posisi 4 back sejajar ini. Sama yang di depan. Kalau di depan itu saya menantikan seorang Victor Detan yang melawan Filipina kemarin masuk di babak kedua, dan mungkin saja dia akan dimainkan. Cuma kan kalau dia main, salah satu di antara Raihan Hanan atau Arjuna itu bisa menjadi korban. Nah, kita akan tunggu siapa yang akan dimainkan, tergantung dari Vandenberg yang lebih tahu. Ya. Oke, kemudian kita simak juga ini berikutnya begitu ya. Ini berkaitan dengan para pemain begitu yang harus diwaspadai. Kira-kira siapa sih, Bung Ropan? Untuk di Malaysia sendiri ya? Kalau Malaysia mereka kan akan bermain dengan 4-2-3-1. Mereka akan menggantungkan seorang Virgus Tirni. Walaupun kita tahu mereka punya Hakimi Azim di depan, ada juga Dennis yang akan bermain di gelandang. Tapi 3 gelandang serang mereka juga harus diawasi oleh gelandang-gelandang kita. Oke, Virgus Tirni pemain yang bagus. Kemarin melawan Brunei dia ikut mencetak gol ketika menang 7-1. Dan ini menjadi tugas bagi Kadek atau Ferrari kalau mereka berdua bermain di belakang. Jadi yang perlu diawasi adalah Virgus Tirni tentunya. Seorang pemainnya ada di depan ya. Tetapi mereka punya 3 gelandang yang harus juga ya, ada satu Alif yang Yuslan Alif yang sudah sembuh dari cedera. Oke. Tidak bermain melawan Brunei kemarin, tapi dia sekarang akan kembali. Nah, ini juga harus diantisipasi bersama dengan Azim Hakimi dan juga dengan Haris Dennis. Oke, lebih banyak kita mengulas soal pemain-pemain kita termasuk juga dengan Malaysia, bagaimana kans kita menang malam hari ini. Kita akan berbicara lebih lanjut ya dengan satu narasumber yang ini tidak kalah, yang lagi eksis juga. Tetap bersama kami, tetapi kita lihat dulu ya tayangan berikut ini.